Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin para pecinta syar'il Quran yang kami banggakan. Indonesia terletak di antara lempeng Eurasia dan Australia, di antara dua benua dan dua samudra, terletak pada lintang rendah dengan iklim tropikal basah. Hal inilah hadirin yang membuat Indonesia dikenal dengan negeri seribu bencana. Bahkan sejak tahun 2005, UNESCO telah menempatkan Indonesia pada urutan ke-7 di dunia negara paling rawan bencana. Indonesia sering digoncang gempa, dilanda banjir, likuifaksi dan letusan gunung berapi. Di awal tahun 2020, gempa bumi di Sukabumi, sinabung menabung lagi, erupsi gunung Merapi, likuifaksi di Palu, Sulawesi, tanah longsor dan banjir di sejumlah wilayah NKRI. Untuk itu, membangun masyarakat sadar bencana demi masa depan Indonesia adalah judul syar'il Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah An-Nur ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
yang mulia, mana Al-Fasad menurut Imam Qatadah dan As-Siddi sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' min Ahkamil Quran di 14 halaman 4. Al-Fasad syirk wa huwa a'zamul fasad. Al-Fasad adalah kesyirikan dan ia merupakan kerusakan yang paling besar. Lebih lanjut, Syekh Al-Qurtubi menegaskan al-fasad fil barri wal bahri wa qillatun nabat wa dhahabul barakah. Al-fasad adalah kekeringan, kurangnya tumbuh-tumbuhan dan hilangnya keberkahan. Wa annal fasada fil bahri iltiqam sayyidi bidunubi bani Adam. Kerusakan di laut adalah berkurangnya hasil laut karena dosa-dosa manusia. Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab dalam tafsir Al-Misbah volume 10 halaman 78 memaknai al-fasad dengan kerusakan alam yang menimbulkan penderitaan bagi manusia. Dengan demikian hadirin, kejayaan yang dibangun oleh manusia di dalam tafsir di desa dan di kota seringkali merusak alam yang akhirnya menghancurkan kehidupan. Ini jugalah yang ditegaskan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar di 21 halaman 94. Allah mengutus manusia menjadi khalifah, maka janganlah terpesona dengan bangunan bertingkat menjulang langit, karena tidaklah dikatakan pembangunan jika jiwa manusia jauh dari Tuhan. Tidaklah dikatakan kejayaan jika hidup tak berbagi kemanusiaan. Betul hadirin. Barat dan laut, eksploitasi tanpa belas kasihan. Udara dicemari dengan asap kendaraan, asap pabrik dan asap pembakaran hutan. Akibatnya, Indonesia dipenuhi kabut berbulan-bulan hingga asap menutupi negeri jiran. Pembakaran hutan secara liar hingga longsor menimbun pemukiman, penambangan ilegal di sepanjang sungai hingga mendatangkan banjir bandang, pembuangan limbah ke lautan, membuat jutaan ikan mati keracunan. Inilah yang dilakukan manusia hadirin, menguras hasil alam dengan keserakahan, merusak ekosistem, melampaui batas kewajaran. Kita yang membakar hutan ketika Islam menyerang, kenapa kita salahkan Tuhan? Kita yang membakar hutan ketika longsor menerjang, kita bilang ini kemarahan Tuhan. Kita yang menimbun sampah di sungai ketika banjir bandang datang, kita bilang ini kehendak Tuhan. Sadarkah kita hadirin bahwa kita hanya menyalahkan Tuhan dengan apa yang kita lakukan? Na'udzubillah. Bima kasabat aydin nas ay bima amilu minal ma'asi. Kerusakan terjadi akibat perbuatan pelaku maksiat. Demikianlah dijelaskan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Al-Mansur di 11 halaman 606. Menurut Syekh Tantawi Jauhari dalam tafsir saintifiknya Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran di 14 halaman 77, penyebab kerusakan ada dua. Pertama, kerusakan akibat hawa nafsu manusia yang menyia-nyiakan tugas kekhalifahannya. Kedua, kerusakan akibat alam itu sendiri seperti virus dan mikroba pembawa penyakit. Kini hadirin,
Kita telah diuji dengan virus kecil mematikan ini. Virus bernama Corona telah menjangkiti jutaan manusia. Virus bernama Corona telah merenggut ribuan nyawa. Virus bernama Corona telah menjadi pandemi dunia. Mari kita berdoa kepada Allah untuk keselamatan Indonesia.
tapi juga ulah keserakahan manusia. Kedua, untuk meningkatkan kesadaran pencegahan bencana, kita jadikan alam sebagai sahabat agar memberikan banyak manfaat dan kita terhindar dari mudarat. Ketiga, pemerintah harus tegas memberi sanksi kepada oknum perusak alam tanpa diskriminasi dan wajib untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari cintai bumi Indonesia. Ayo Indonesia Kubah Fisher, ini Profesor Sanrachan Kanan. Vamos preservar la naturaleza para un futuro de Indonesia. Mari lestarikan alam kita demi masa depan Indonesia. Setuju? Demikianlah syarahan yang kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.